Oke, kita akan berlatih soal-soal tentang akar. Soal nomor 1, sederhanakan ekspresi berikut. Yang pertama, di sini kita punya 3 akar 2, yakni 5 akar 2. Seperti yang saya bilang di video yang pertama, 3 akar 2 itu artinya 3 dikali dengan akar 2. Nah, untuk memudahkan di pikiran kita, ini si akar 2 ini bisa kita perlakukan semacam X gitu ya. Dengan X-nya tentunya spesifik, ya ini sebesar akar 2. Jadi kalau kita punya 3X ditambah 5X, hasilnya berapa? Ya 8X ya. Dengan X-nya akar 2. Berarti ini akan sama dengan 8 akar 2. Begitu, mudah saja. Berikutnya akar 50 dikurang akar 32. Nah, yang ini gimana nih? Ini kan nggak sama, tidak seperti yang tadi. Ininya di dalamnya akar 50, di dalam akar yang satu di dalamnya adalah 32. Berbeda, yang tadi ini sama-sama akar 2, sejenis, bisa dijumlahkan, bisa dikurangkan. Kalau sepintas kita lihat memang kelihatannya tidak sejenis, akan tetapi kalau kita amati lebih lanjut, kita coba apakah kita bisa menyederhanakan masing-masing ekspresi akar yang ada pada soal ini. Misalkan akar 50, kita bertanya, ada tidak bilangan kuadrat yang merupakan faktor dari 50? Nah, setelah kita lihat-lihat gitu, oh 50 kan 25 kali 2 ya, 25 dikali 2. Bagaimana yang 32? 32 itu adalah 16 dikali 2. 16 dikali 2. Nah, ingat, akar dari perkalian dua bilangan, akar A kali B sama dengan akar A dikali akar B. Akan tetapi ketika kita mengakarkan 25, tentunya hasilnya adalah 5 ya. Nah, untuk memudahkan proses itu, ini seolah-olah si 25 itu setelah diakarkan hasilnya 5 dan dia keluar dari tanda akar. Jadi menjadi 5 akar 2. Jadi sebetulnya proses dari sini ke sini itu untuk menyingkat satu step, yang tadinya adalah kita tuliskan sebagai akar 25 dikali akar 2. Kemudian yang ini akar 16 dikali dengan akar 2. Nah, silahkan Anda boleh menuliskannya secara detail seperti ini kalau itu membuat Anda lebih paham, atau Anda agar menghemat satu langkah bisa langsung tuliskan ke langkah berikutnya. Ini si akar 25-nya sama dengan 5, jadi ini kita tuliskan sebagai 5 akar 2 dikurangi akar 16 adalah 4, ini 4 akar 2. Oke, jadi boleh dari sini langsung ke situ ya, silahkan Anda memilih. Kalau Anda merasa bahwa ke sini lebih mudah dipahami, kita lebih tahu kenapa kita bisa melakukan hal tersebut, silahkan Anda tulis. Kalau Anda sudah mengetahui alasannya, Anda juga boleh skip langsung ke step yang berikutnya. Nah, sekarang 5 akar 2 dikurang 4 akar 2 ini sama-sama ekspresi akarnya akar 2 dua-duanya. Nah, seperti situasi yang ini, maka untuk mengurangkan 5 buah akar 2 dengan 4 buah akar 2, tadinya ada 5 buah dikurangi 4 buah tinggal 1, sehingga di sini hasilnya adalah 1 buah akar 2, yakni 1 kali akar 2. Baik, kita lanjutkan dengan soal selanjutnya. Kali ini kita akan menyederhanakan beberapa ekspresi. Yang pertama ini 4 akar 3 dikali dengan 3 akar 6. Pertama, kita perlu menyadari bahwa ini sebetulnya perkalian semuanya. Ini 4 akar 3 itu sebetulnya 4 dikali akar 3. 3 akar 6 itu sebetulnya 3 dikali akar 6. Nah, karena perkalian bersifat asosiatif dan juga komutatif, kita boleh kalikan yang mana saja terlebih dahulu. Jadi misalkan kalau kita tukar-tukar urutannya, kita kalikan 4 dengan 3,
Kemudian kita kalikan akar 3 dengan akar 6. Begini. Ya. Sehingga hasilnya adalah 12. Kemudian akar 3 dikali akar 6 dengan sifat akar, ini hasilnya adalah akar 18. Nah, kalau Anda ingin lebih cepat, ini bisa kita lakukan dengan mengalihkan yang tidak dalam bentuk akar secara bersama-sama. 4 dikali 3 hasilnya adalah 12. Kemudian akar 3 dikali akar 6 sama dengan akar dari 3 kali 6, akar 18. Jadi boleh-boleh saja Anda langsung ke step ini. Seperti pada contoh soal berikut sebelumnya, Anda boleh memilih untuk ke step ini dulu atau langsung ke step ini. Yang mana saja yang membuat Anda lebih paham tentang kenapa suatu step itu boleh kita lakukan. Oke, nah berikutnya kita melihat apakah ada yang bisa disederhanakan dari akar 18 ini. Kita bertanya, apakah si 18 ini di dalamnya punya faktor yang berbentuk kuadrat. Nah, setelah kita coba-coba, 12 dikali 18 itu bisa kita tuliskan sebagai 9 dikali 2. Ya. Nah, ini bisa ditulis sebagai akar 9 dikali akar 2. Ya. Oke, saya tuliskan dulu dengan detail. 12 akar 9 akar 2. Nah, sekarang akar 9 itu bisa kita sederhanakan jadi 3. Sehingga ini menjadi 12 kali 3, hasilnya adalah 36. Atau kita tuliskan 12 dikali 3 akar 2. Ya. Nah, Anda boleh skip langkah yang ini dan langsung dari sini ke sini. Biasanya dengan mengatakan bahwa si 9-nya itu dia keluar sehingga dia menjadi 3. Itu cuman semacam alat bantu di pikiran kita yang sebetulnya kita menggunakan sifat ini, ya. Dia enggak secara ajaib tiba-tiba jadi 3 begitu ya. Kita sebetulnya menerapkan sifat ini, akan tetapi agar lebih efisien langkah-langkahnya, kita hanya mengingat ini di pikiran kita saja dan yang dituliskannya langsung ini. Ketika kita menuliskan ini itu dengan mengingat bahwa si 3-nya itu adalah akar 9. Ya, jadi ini sama dengan 12 kali 3, 36 akar 2. Oke, yang berikutnya kita gunakan hukum distributif. Ini kalikan dengan ini dan ini kalikan dengan itu. 3 kali 4, 12. Kemudian akar 2 dikalikan dengan dirinya sendiri. Menurut sifat akar, akar A dikalikan dengan dirinya sendiri adalah A. Berarti ini 12 dikali 2. Kemudian ini yang 5-nya kita kalikan dengan yang 3 ini. Negatif 5 kali 3, negatif 15. Akar 2-nya tetap ada. Sehingga hasilnya adalah 24 dikurangi 15 akar 2. Sesederhana itu. Oke, kita lanjutkan dengan latihan soal berikutnya. Sederhanakan akar 665. Kalau kita melihat contoh soal yang sebelumnya, untuk menyederhanakan akar seperti ini, kita perlu melihat-lihat apakah ada di antara 665 yang faktornya merupakan suatu kuadrat sempurna. Nah, di sini kalau kita lihat ini ada angka 5 di belakangnya. Kalau ada angka 5 di belakangnya, maka kalau misalkan kita berharap bahwa ini adalah memiliki faktor yang berbentuk kuadrat, kita mungkin menduga-duga, oh, yang ada 5-nya yang merupakan kuadrat sempurna apa? 25. Kita mungkin menebak-nebak dan mencoba melihat apakah 25 itu merupakan akar dari ini, ya. Atau
kita bisa nyoba juga untuk membagi 665 dengan 5. Kita langsung aja ya, bagi. Kita punya harapan yang besar bahwa 25 ini faktor dari 665. Kita coba bagi 665 dengan 25. Hasilnya 250, kemudian 165 dikali berapa? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Jadi di sini kita cuma punya faktor 5 saja. Oke. 5 1 5 165 kali 3 15 hasilnya 133. Oke, ini sama dengan akar K. Oke, kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Kita ingin menyederhanakan akar 675, tapi mungkin ini agak besar bilangannya. Kita mencoba untuk mencari faktor dari 675 yang merupakan bilangan kuadrat. Kalau kita lihat sepintas, bilangan ini punya angka 5 di angka satuannya. Nah, kita tahu bahwa kalau suatu bilangan angka satuannya 5, maka dia habis dibagi 5. Nah, setidaknya untuk sedikit menyederhanakan persoalan, kita akan coba bagi dengan 5. 675 dibagi 5 berapa? 1, 5, 17, 5 kali 3, 15, 2, 5 dikali 5. Oke, berarti kita tahu bahwa ini sama dengan akar dari 5 dikali dengan 135 ya. Nah, mungkin Anda perlu membiasakan bahwa perkalian kita tulis dengan titik aja ya. Oke, nah ini lagi-lagi kita punya bilangan 135 dengan angka satuannya 5. Berarti kita tahu bahwa si 135 ini masih habis dibagi dengan 5. Kita coba-coba 135 dibagi dengan 5. Berapa kelipatan 5 yang terdekat dengan 13? 5 kali 2. Kemudian 5 kali berapa supaya hasilnya 35? 5 kali 7. Berarti ini bisa kita tuliskan lagi sebagai akar 5 kali 5 kali 7. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini ada 2 buah angka 5. Berarti akar dari 5 kuadrat ya hasilnya adalah 5. Setidaknya kita bisa tuliskan ini sebagai 5 akar 27. Nah, sekarang 27 udah cukup kecil, kita bisa melihat bahwa 9 adalah faktor dari 27. 9 kali 3. Berarti akar 9 adalah 3. Ini hasilnya adalah 5 dikali akar 9 dikali akar 3. Oke, mungkin agar lebih detail kita tuliskan aja stepnya ya. Sehingga hasilnya 5 dikali akar 9, yakni 5 dikali 3, 15 akar 3 begitu. Nah, tentunya ini bukan jalan satu-satunya. Anda bisa jadi punya pemikiran yang berbeda. Katakanlah Anda langsung bisa menebak bahwa oh, kayaknya 25 merupakan faktor dari 675. Langsung Anda tuliskan si 675 ini sebagai 25 kali 27. Boleh-boleh saja seperti itu ya. Anda boleh melakukan langkah apapun selama langkah tersebut valid. Oke, berikutnya ini. Nah, ini lagi-lagi 2048 besar nih. Kita coba membagi dia atau mencari faktor yang cukup jelas saja. Kelihatannya ini karena 8 begini di belakangnya, ini curiga kita ini habis dibagi 4 ya. Kita coba 2048 dibagi 4, 5, 20, 4, 1, 4,
2 ya, hasilnya 512. Oke, setidaknya kita sudah lebih menyederhanakan ini menjadi akar 4 dikali 512. Nah, 512 gimana nih? Kelihatannya masih habis dibagi 4 juga ya, karena 12 gitu. Mungkin 512 dibagi 4 1, 4, 11, 2, 8, 3, 2, 128. Ya. Nah, kalau Anda mengingat fakta yang lain, misalkan ya bisa Anda manfaatkan. Misalkan saya barusan tiba-tiba teringat bahwa 1024 yang merupakan faktor dari ini merupakan 2 pangkat 10 ya, dan itu bisa dipergunakan. Jadi pengetahuan sebelumnya akan sangat berguna untuk melihat suatu persoalan yang baru dalam kerangka apa yang sudah Anda ketahui sebelumnya, sehingga langkah yang dilakukan oleh satu orang mungkin akan berbeda dengan orang lain, bergantung dengan pengalaman atau pengetahuan apa yang dia miliki ya. Oke, untuk sementara kita akan lakukan pelan-pelan begini aja. 512 kita tuliskan sebagai 4 dikali 128 gitu, ya. Oke, kemudian apa lagi nih? Ini kita coba habis dibagi berapa? Habis dibagi 4 lagi boleh ya. Misalkan kita tergolong yang pengetahuannya tidak terlalu banyak, misalkan kita bisa pelan-pelan, nggak apa-apa. Matematika takes time ya. Jadi kalau Anda bagi 128 dengan 4 hasilnya adalah 32. Nah, 32 adalah 4 kali 8 atau 16 kali 2. Oke, kita teruskan 16 kali 2. Oke. Nah, kita lihat-lihat apa saja kuadrat yang kita miliki di sini. Ini ada 16 ya. Berarti 16-nya ada 2 buah akar 16 kuadrat. Kemudian 4 itu adalah 2 kuadrat. Kemudian sisanya adalah 2 yang nggak punya teman, 2 aja. Nah, yang ini yang masing-masing sudah berbentuk kuadrat, ini bisa seolah-olah keluar dari tanda akar, yang sebetulnya nggak keluar secara ajaib seperti itu, tapi kita menerapkan sifat akar, yakni si akar ini semua sama dengan akar 16 kuadrat dikali akar 2 kuadrat dikali akar 2. Nah, tapi akar 16 kuadrat itu adalah 16, akar 2 kuadrat adalah 2, akar 2 ya tetap akar 2. Sehingga ini hasilnya adalah 32 akar 2. Begitu. Oke, kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Kita diminta untuk menyederhanakan 2 ekspresi ini. Oke. Pertama, kita lihat bahwa ini 44 bisa kita tuliskan sebagai 4 dikali 11. Nah, karena di sini ada 11, di sini juga ada 11, kita curiga bahwa 11 jangan-jangan juga merupakan faktor dari 275. Dan setelah Anda lakukan pembagian 275 dengan 11, Anda akan menemukan bahwa 275 bisa ditulis sebagai 25 dikali 11. Oke. Nah, sekarang ini akar 4 dikali 11 bisa kita tuliskan sebagai akar 4 dikali akar 11. Dengan akar 4-nya adalah 2. Jadi seolah-olah si 4 ini keluar dan dia berubah jadi 2. Dapat 2 akar 11. Jadi yang dilakukan di sini adalah kita melewati satu langkah untuk menghemat penulisan. Ditambah dengan ini lagi-lagi 25 adalah 5 kuadrat atau akar 25 adalah 5. Jadi ini kita tuliskan sebagai 5 akar 11 dikurangi 4 akar 11. Di sini akar 11-nya ada 2 buah, ada 5 buah dikurang sebanyak 4 buah.
Tadinya 7 buah dikurangi 4 buah, tinggal 3 buah. Berarti hasilnya adalah 3 akar 11. Oke, yang berikutnya gimana nih? Yang berikutnya kita menebak-nebak dari sini, misalkan ini adalah, oke, kita tuliskan ini dulu ya, yang pertama-tama, nggak masalah. Kita ubah urutan. 200 adalah 100 dikali dengan 2. Oke. Nah, kita curiga nanti semuanya ada akar 2-nya di sini. Berarti mungkin masing-masing ini kalau dibagi 2 hasilnya bilangan kuadrat. Oke, kita lihat. Kita lihat 162 dibagi 2 adalah 81. Akar 81 kali 2. 288 bagi 2 144 ditambah akar 144 dikali 2. Yang ini akar 100 adalah 10 minus 10 akar 2. Akar 81 adalah 9 plus 9 akar 2. Akar 144 adalah 12. Yang ini ada 12 buah akar 2-nya, yang ini ada 9 buah. Jadi totalnya dari sini ada 21 buah akar 2 dikurangi 10 buah akar 2-nya. Berarti tinggal berapa? Tinggal 11. 11 akar 2. Begitu. Berikutnya sederhanakan ekspresi berikut. Di nomor 5, 15 dibagi dengan 2 kurang akar 7. Ingat pada video sebelumnya, untuk menyederhanakan ekspresi yang seperti ini, yakni merasionalkan penyebut, kita harus mengalihkan si penyebut dengan temannya, dengan sekawannya. Ini kita tulis ulang sebagai 15 dibagi dengan 2 kurang akar 7. Kemudian pembilang dan penyebut kedua-duanya akan kita kalikan dengan 2 tambah akar 7 dibagi dengan 2 ditambah akar 7. Kalikan pembilang dengan pembilang. 15 kali 2 30 ditambah 15 akar 7. Kemudian penyebut dengan penyebut. Ini dengan ini. Ingat, untuk menyederhanakan bentuk A tambah B dikali A kurang B, atau A kurang B kali A tambah B, A tambah B A kurang B, di sini adalah A kuadrat kurang B kuadrat gitu. Ya, berarti ini adalah 2 kuadrat dikurangi akar 7 kuadrat. Berarti apa? 2 kuadrat 4, akar 7 dikuadratkan 7. Sehingga ini menjadi 30 ditambah 15 akar 7 dibagi dengan negatif 3. Nah, sekarang 30 dibagi negatif 3, kemudian 15 akar 7 dibagi dengan negatif 3. 30 dibagi negatif 3, negatif 10. 15 dibagi negatif 3, negatif 5. Berarti hasilnya demikian. Oke, yang terakhir, kita punya 2 suku, ya. Dua-duanya merupakan ekspresi pecahan, ada pembilang dan ada penyebutnya. Salah satu langkah yang alamiah yang bisa dicoba adalah dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Akan tapi nggak harus begitu juga ya. Kalau kita bisa merasionalkan masing-masing, maka kita mungkin nggak perlu untuk menyamakan penyebutnya. Meskipun tentunya nggak ada yang melarang kalau Anda melakukan hal tersebut. Oke, kita mungkin akan coba kedua cara, nanti Anda bisa membandingkan mana yang lebih Anda sukai. Oke, yang pertama kita akan kalikan dengan, nah sebetulnya penyebut dari ini kan kalau kita tuliskan seperti ini, penyebutnya adalah negatif 2 kurang akar 3 ya. Tapi nggak betul-betul harus dikalikan dengan penyebutnya. Yang terpenting adalah kita kalikan dengan apa supaya hasilnya tidak mengandung akar lagi.
Jadi alih-alih kita kalikan dengan sekawannya, yaitu adalah minus 2 minus akar 3, kita kalikan aja dengan akar 3 kurang tambah 2 ya. Yang sebetulnya nggak persis merupakan sekawannya akar 3 kurang 2 ya, tapi boleh-boleh aja kita kalikan dengan ini ya, kita boleh kalikan dengan 1 ya. Dengan satunya itu bisa dituliskan dalam bentuk apapun, kemudian ditambah dengan 2 per akar 3, ini dikali dua-duanya dikali akar 3 atas dan bawah. Kenapa? Untuk menghilangkan tanda akar di penyebut. Nah sekarang ini menjadi 2 dikali akar 3 ditambah 2 dibagi dengan, oke, ingat seperti tadi A kurang B kali A tambah B, hasilnya adalah A kuadrat. Akar 3 dikuadratkan menjadi 3 dikurangi 2 dikuadratkan, hasilnya 4 ditambah dengan 2 akar 3, akar 3 dibagi akar 3, akar 3 dikali akar 3 adalah 3. Oke, sekarang kita lihat bahwa ini hasilnya negatif 1. Oke, yang atas menjadi 2 akar 3 ditambah 4 dibagi min 1, yang ini menjadi 2 per 3 akar 3, sehingga 2 dibagi negatif 1, negatif 2 akar 3 dikurangi 4 ditambah 2 per 3 akar 3. Kemudian si negatif 2 ini kita ubah jadi apa? Supaya ya, atau dengan kata lain kita jumlahkan negatif 2 dengan 2 per 3. Ini min 6 per 3 ditambah 2 per 3, jadi min 4 per 3. Min 4 per 3 akar 3 dikurang 4. Ini hasil akhirnya. Nah, tadi saya berjanji gimana kalau kita menyamakan penyebutnya dulu. Oke, kita tulis ulang. Soalnya 2 per akar 3 kurang 2 ditambah dengan 2 per akar 3. Kita samakan penyebutnya. Yang pertama kita kalikan dengan akar 3, kemudian yang kedua kita kalikan dengan akar 3 dua-duanya. Sehingga sekarang penyebutnya sama. Di sini ada 2 akar 3, di sini ada 2 akar 3 juga, menjadi 4 akar 3. Kemudian 2 dikali negatif 2, 4 dibagi dengan si ekspresi ini. Nah, yang penyebutnya bisa kita sederhanakan menjadi akar 3 kali akar 3, 3 dikurangi 2 akar 3. Kemudian kita kalikan dengan sekawan ya. Sama dengan 4 akar 3 kurang 4 dikali dengan 3 tambah 2 akar 3 dibagi dengan 3 kurang 2 akar 3 dikali 3 tambah 2 akar 3. Oke. Nah, kalau kita lihat sampai step ini saja, kita lihat bahwa perhitungannya lebih kompleks dibanding apa yang kita lakukan sebelumnya ya. Tapi ya boleh-boleh saja. Kita pakai hukum distributif yang di atas, 4 akar 3 kali 3 12 akar 3, 4 akar 3 kali 2 akar 3, 4 kali 2 8, akar 3 kali akar 3 3, sehingga dia menjadi 24 kurang 12 kurang 8 akar 3. Kemudian yang bawah dia menjadi 3 kuadrat dikurangi 2 akar 3 dikuadratkan 9. Kemudian 2 akar 3 dikuadratkan, ingat dengan prinsip eksponen, prinsip perpangkatan itu sama aja dengan 2 dikuadratkan dikali dengan akar 3 dikuadratkan, sehingga 4 kali 3 adalah 12. Ini menjadi
12 akar 3 dikurang 8 akar 3, 4 akar 3. Kemudian 24 kurang 12 plus 12 dibagi dengan min 3. Hasilnya adalah minus 4/3 akar 3 ditambah 12 dibagi negatif 3 dikurangi 4. Kita bandingkan, hasilnya sama dengan yang sebelumnya. Nah, silahkan Anda boleh pakai jalur yang mana saja terlebih dahulu. Oke, begitu latihan soal kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu bermatematika.